Halo, selamat malam teman-teman Instagram Wahana Visi Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Erik, Audit Manager di Wahana Visi Indonesia. Terima kasih udah join teman-teman. Malam ini kita mau bahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu kesehatan mental pasangan di era pandemi. Ini saya rasain sendiri bahwa bisa dibilang udah sekitar 7 bulan kali ya saya pribadi gitu ya sama teman-teman di Wana Visi itu totally working from home. Dan itu membuat kita totally ada di rumah, kita nggak kemana-mana, and 24/7 dengan pasangan kita, dengan keluarga, dengan anak-anak, kayak gitu. Nah, jadi topiknya malam ini kita mau bahas tentang hal itu dari sudut pandang kesehatan mental pasangan kita, suami istri, itu mungkin simpelnya gini, social distancing means 24/7 kita bersama-sama dengan pasangan itu oke nggak? Itu bikin kita jadi gila atau gimana gitu ya. Nah, harusnya berkat social distancing ini kita tuh jadi semakin kenal dengan pasangan kita jadi tahu karakter dia yang sebenarnya. Kalau tadinya kan kita kan mungkin ngabisin waktu di rumah lebih sedikit dibanding di luar gitu ya, karena 8 jam ada di kantor, 3 sampai 4 jam misalkan itu ada di jalan. Efektifnya cuma 4 jam mungkin di rumah, terus sisa tidur. Nah, kalau kita tahu in a positive way itu justru bagus gitu, tapi pada kenyataannya mungkin tuh juga jadi jadi kayak pisau bermata dua juga gitu ya. Di satu sisi bagus, sisi lain juga malah bikin pengen jambak rambut mungkin seperti itu. Jadi tadi balik lagi, saya juga karena auditor gitu biasa ngomong pakai data. Di sini dari apa yang saya baca, saya coba lihat di sini bahwa faktanya di luar sana tuh banyak sekali berita yang mungkin kita ngelihat angka perceraian tuh meningkat signifikan. Nah, nanti aku share sedikit datanya, bahwa dari itu pernyataan dari Dirjen Mahkamah Agama itu peningkatannya lebih dari 200% gitu, khususnya di bulan Mei Juni ini dibandingkan periode sebelum pandemi. Itu mungkin bisa jadi satu concern juga kenapa kita bawa topik ini di sini. Memang bukan hal yang mudah karena begitu cepat perubahan itu terjadi. Efektif di bulan Februari udah mulai beritanya, terus kemudian di bulan Maret kita udah sebagian besar kantor mungkin udah mulai working from home, pembatasan sosial berskala besar udah mulai diterapkan seperti itu. Itu nggak mudah, apalagi kita juga punya kebiasaan yang lama-lama, lalu kemudian yang tadinya semuanya bebas, kemudian bisa jadi berubah dalam satu waktu gitu. Kita juga serba di karantina, di rumah, nggak bisa kemana-mana. Ditambah lagi berita yang berseliweran dari apa yang kita tonton di TV, kita baca di artikel, itu justru bikin kita semakin stres. Saya pribadi juga seperti itu gitu, dan itu bikin pengaruh yang cukup signifikan untuk kesehatan mental, terutama mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang terkena dampak juga secara ekonomi. Tapi di sini, di sesi ini kita mau belajar untuk mengetahui efek social distancing itu bagi pasangan, terutama bagi yang udah berkeluarga, udah married, mungkin yang udah punya anak. Intinya bagaimana sih kita bisa menjaga keharmonisan meskipun kita 24/7 ada di rumah bersama-sama dengan pasangan kita.
salah satu yang perlu kita perhatikan adalah dengan taking care kepada kondisi kesehatan mental kita dan pasangan kita. Nah, untuk membahasnya secara detail, kita dari Wahana Visi udah mengundang narasumber, seorang psikolog klinis dari Rumah Dandelion, Mbak Wiwit, aku panggil Mbak Wiwit Puspitasari Dewi. Mungkin saya langsung invite Mbak Wiwit sebentar. Mungkin sambil nunggu, kalau ada rekan-rekan, teman-teman Instagram Wahana Visi yang mau langsung jump in, silakan untuk mengisi pertanyaan langsung di bawah, tuliskan, nanti akan kita coba bahas langsung. Halo, Mas Erik. Halo, halo Mbak Wiwit. Halo, halo. Clear Apa suaranya kah, kabar? Mbak? Clear. Suara saya kedengeran Clear ya? juga? Kedengeran jelas. Tunggu. Oke. Oke. Di rumah pasti ya, Mbak ya? Iya, betul. Sebelumnya, salam kenal ya, Mbak. Ini Oh, face to face. baru pertama kali ya kita ketemu ya. Ya, betul. So, gimana Mbak? Udah berapa lamakah dirimu working from home? Sebenarnya berarti start Maret ya, pertengahan Maret. Gitu, pertengahan Maret. Tapi sebenarnya kalau di Rumah Dandelion sendiri sekarang masih online gitu kan, semua kegiatannya masih online gitu. Tapi kalau saya kan juga sebenarnya selain praktek sebagai psikolog, saya juga mengajar. Nah, kalau mengajar sih baru sudah mulai datang ke kampus gitu sejak Juli gitu, tapi memang ada jadwalnya seperti itu sih. Tapi ya sempat mengalami working from home yang beneran nggak keluar gitu selama berbulan-bulan seperti itu. Waduh. Oke. Sibukan mana Mbak? Before, after pandemi? Oh, di rumah lebih sibuk sih yang pasti gitu, karena Boleh tuh punya anak professional kecil Mbak life ya? ternyata kebetulan saya maksudnya saya sama adik saya tinggal di sini gitu. Nah, tapi sebenarnya yang paling bikin sibuk adalah professional life kan harus digabung dengan personal life ya. Nah, itu kalau ke kantor kan sebenarnya bisa dipisahkan lah gitu Exactly. kehidupan personalnya gitu. Betul. Jadi Betul. ada jam gitu kapan kita harus bekerja gitu. Pulang dari kantor mungkin udah lebih jarang gitu buka-buka kerjaan gitu. Tapi kalau di rumah personal plus profesional bergabung jadi satu. Ya jadi lebih berat sih pastinya. Ya, kebayang banget sih. Sama lah ya. Jadi kalau pas lagi meeting tiba-tiba ada tukang paket datang, ya lu keluar dulu gitu ngambil paket. Ya, oke. Iya, iya, betul, betul. Sip. Mbak Wiwi, thank you banyak udah join sama Instagramnya Wahana Visi Indonesia. Makasih banyak udah meluangkan waktunya sama kita. Jadi, Iya. sebelum kita mulai, Mbak Wiwit, ini izinin aku mau share dulu sekilas tentang Mbak Wiwit. Please correct me if I'm wrong, karena informasi saya dapetin dari modal googling sama Instagram aja, Mbak. Nah, kalau boleh share sama teman-teman Instagram, Wahana Visi, Mbak Wiwit adalah seorang psikolog. Ini saya coba baca, dengan fokus di psikologi klinis dewasa. Saat ini aktif sebagai clinical psychologist di Rumah Dandelion. Ada juga prakteknya di ILF di Gading Serpong. Sama tadi Mbak Wiwit udah sempat sebutin aktif jadi lecturer di UPH itu Mbak. Dan yang aku lihat di Instagram itu banyak mungkin bisa disebut Mbak Wiwit cukup aktif volunteering ya, khususnya di bidang mental health ya. Iya, betul. Nah, mungkin singkatnya kalau dari yang aku lihat di Instagram yang Mbak Wiwit itu
fokus beliau ini ingin meningkatkan mental health awareness, khususnya untuk kaum remaja sama dewasa muda gitu ya. Nah, itu sekilas dari saya, Mbak. Monggo kalau mau ditambahin. Bener kok gitu. Jadi memang kehidupan saya akademisi plus praktisi gitu ya. Jadi memang ada ngajar, lalu juga praktek. Selain itu ya sharing gitu, psikoedukasi ke masyarakat gitu saat saya memang pas lagi ada waktunya, atau misalnya ya psikoedukasinya lewat sosial media. Walaupun ya tidak terlalu aktif gitu, tapi kadang-kadang gitu masih ada sharing seperti itu sih. Ya itu benar kok itu tadi deskripsinya. Yes. Mbak, aku mau tanya sekilas mungkin, psikologi klinis itu apa sih, Mbak? Boleh di-share sedikit nggak sama kita? Oke, jadi psikologi itu kan sebenarnya ada, kalau dibilang bidang profesinya tuh ada beberapa ya. Jadi ada klinis, pendidikan, kalau di Indonesia nih, klinis, pendidikan, dan industri organisasi gitu. Ya kalau industri organisasi kan berarti memang fokusnya lebih ke maksudnya perusahaan gitu, hal-hal yang dibahas juga biasanya ada terkait mungkin kayak motivasi, performance gitu, ataupun hal-hal yang terkait dengan dinamika di dalam suatu industri dan organisasi gitu. Pendidikan juga biasanya fokusnya lebih ke sekolah gitu, jadi evaluasi mungkin proses belajar mengajar seperti itu gitu. Tapi kalau klinis ini yang membuat klinis agak berbeda dengan pendidikan dan juga industri organisasi, kan biasanya kalau sekolah ataupun karyawan yang dihadapi itu biasanya orang dengan kondisi normal gitu, namun memang punya masalah gitu kan. Tetapi kalau klinis kita tidak hanya menghadapi orang-orang dengan orang-orang yang normal tapi punya masalah, tapi juga range-nya menjadi lebih besar karena kita menghadapi orang-orang dengan isu psikologis. Jadi kalau dibilang ya orang-orang dengan diagnosis klinis tertentu seperti itu sih. Jadi itu yang mungkin agak membedakan klinis dengan bidang profesi psikologi lainnya gitu. Kita menghadapi kasus-kasus abnormal juga gitu. Gitu. Oke, I see. Oke. Dan kenapa Mbak pilih ini? Psikologi klinis. Mungkin kalau boleh share sedikit. Soalnya apa ya? Saya juga apa ya? Ketika aku go in through your IG gitu ya Mbak, itu mental health awareness itu salah satu concern saya pribadi juga, bahwa mental illness is real. Bahwa di luar sana kita lihat by trend dari berita juga, bahkan sebelum pandemi juga itu apa ya, signifikan increasing lah ya dari periode sebelumnya. Jadi apakah ada yang kemudian apa ya yang membawa Mbak untuk ngelihat itu lebih dalam? Ini terkait dengan pemilihan kenapa akhirnya saya menjadi psikolog gitu ya? Yes. Dan psikologi klinis gitu ya? Oh, psikologi klinis. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin hanya ke beberapa anak psikologi, kita biasanya punya ada beberapa jawaban yang mirip-mirip gitu. Kenapa memilih psikologi? Ya karena dianggap adalah seorang pendengar yang baik. Biasanya itu seperti itu. Lalu kalau dulu kan di zaman saya, maksudnya isu tentang mental health kan sebenarnya belum sebesar sekarang ya gitu. Sekarang kan tuh orang lebih aware gitu dengan kasus mental health. Tapi ya kayak dulu itu saya ingat pertama kali saya akhirnya memutuskan oke, kayaknya saya mau psikologi nih gitu, karena one day waktu saya SMA itu di sekolah saya tuh datang psikolog, lalu dia menceritakan apa yang dia kerjakan. Terus saya mikir, wah, dulu kan saya anak IPA ya, tapi saya bukan orang yang suka atau mau masuk kedokteran dan gak mau teknik juga gitu kan. Terus jadi apa ya, bidang apa ya gitu. Dan kebetulan ya kata teman-teman saya adalah pendengar yang baik, terus tahu tentang informasi mengenai psikologi, ya akhirnya cari tahu psikologi itu seperti apa. Dan yang kebayang waktu itu menjadi psikolog adalah ya psikolog klinis gitu.
yang akan menghadapi orang dengan berbagai isu mental health. Jadi dari dulu memang sudah tertarik ke arah situ dan memang spesifik ke dewasa gitu. Karena saya ngerasa kayaknya kalau anak-anak, ya mungkin orang punya ini kali ya, kemampuan yang berbeda-beda gitu. Sepertinya Yeah. saya lebih mudah untuk menghandle orang dewasa daripada Yes. anak-anak, Oh, misalnya okay. seperti I itu. see. I see. That's why you choose this one. And yes, thank you for sharing, Mbak. Kita langsung masuk ke yang topiknya di sini, Mbak ya. Oke. Kita kan di sini untuk topik yang di-share di sini adalah kesehatan mental pasangan di era pandemi. Nah, di sini sebelum ini juga Mbak, boleh cerita sedikit lah tentang Rumah Dandelion? Oke, jadi Rumah Dandelion itu sebenarnya ditujukan atau misalnya berdiri itu tujuannya adalah ingin menjadi sebuah rumah gitu bagi kegiatan pendidikan dan juga perkembangan anak gitu. Awalnya itu seperti itu. Makanya kalau dilihat sebenarnya banyak sekali kayak kelas-kelas untuk orang tua yang tujuannya adalah mengoptimalkan perkembangan anak gitu, terutama anak-anak yang memang usia dini gitu. Namun setelah beberapa tahun Rumah Dandelion berjalan dengan kelas-kelasnya yang cukup banyak gitu, akhirnya juga disadari, oh ternyata perlu juga semacam konseling seperti itu. Konseling yang awalnya memang ditujukan buat orang tua dari anak-anak yang berkegiatan di sana gitu. Makanya betul. ada akhirnya ruang konseling di Rumah Dandelion. Namun juga akhirnya kebutuhan semakin bertambah. Konseling itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang tua yang ada di sana, tapi juga ada orang-orang dari luar gitu yang nggak tahu gitu tentang Rumah Dandelion sebelumnya gitu, akhirnya mencari konseling gitu. Seperti itu sih. Jadi memang awalnya untuk pendidikan dan perkembangan anak, tapi juga akhirnya berkembang gitu. Seperti itu. Yes. Oke, thank you for sharing, Mbak Wiwit. Oke, untuk yang pertanyaan terkait topik kita itu sebenarnya kalau kita lihat dari berita tadi sempat pre-opening juga di awal, kalau ada salah satu sumber yang kita lihat dari artikel yang meliput gitu ya tren perceraian di era pandemi, khususnya di bulan Mei dan Juni kemarin, itu based on datanya Mahkamah Agama, itu dari 20.000 menjadi 50 sekian ribu angka perceraian itu meningkat dibandingkan sebelum masa pandemi, dan itu angkanya berarti 200% lebih untuk peningkatannya. Kalau boleh share Mbak, apa sih sebenarnya root causes, akar masalah dari yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu Mbak? Oke, kalau ditanya sebenarnya apa yang menjadi akar masalah, mungkin saya nggak bisa kayak kasih tahu apa sih sebenarnya akar masalah spesifik gitu. Tapi memang pandemi gitu yang membuat orang akhirnya di rumah selama berbulan-bulan gitu. Dan ketemu orang yang sama terus gitu, mungkin 24 jam, itu menyebabkan kayak perubahan gitu, dinamika dalam keluarga gitu. Tadi mungkin kita udah bahas juga di awal gitu. Kerjaan susah mana sih gitu sebelum pandemi atau sesudah pandemi gitu, atau pada masa pandemi. Itu aja udah susah kan. Jadi sebenarnya kan beban stres itu bertambah gitu. Belum lagi orang tua dengan dia bekerja dan juga harus mengurus anak. Jadi sebenarnya tingkat stres pun sebenarnya naik. Lalu yang kedua gitu, dari survei Komnas Perempuan juga ditemukan ternyata KDRT itu semakin meningkat gitu selama masa pandemi seperti itu. Dan juga jangan lupa gitu, yang juga berubah secara signifikan adalah kan sebenarnya ekonomi gitu. Dan kalau saya baca juga akhirnya beberapa artikel gitu tentang kondisi ini, ekonomi memang dianggap menjadi salah satu yang dianggap kayak memicu gitu, walaupun perlu diingat bahwa ada dinamika perubahan yang besar terjadi selama pandemi dalam keluarga gitu. Jadi mungkin bisa aja sebenarnya udah ada isu ekonomi atau udah ada isu pasangan, cuman diperparah karena pandemi gitu.
Lalu juga mungkin saya akhirnya baca juga kan gitu tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi di masa pandemi ini gitu. Jadi ada 2 artikel gitu yang saya baca. Mungkin juga sebenarnya angka perceraian naik itu disebabkan karena sebenarnya pada awal-awal pandemi itu kan pengadilan agama tutup sebenarnya. Jadi selama beberapa bulan mereka tidak membuka, maksudnya tidak membuka pelayanan gitu, sehingga no wonder akhirnya di bulan-bulan Juni Juli saat buka itu akhirnya membludak gitu. Jadi kayak ya kita perlu bisa melihat dari situ juga gitu, namun kita tidak bisa kayak menegasikan bahwa tidak ada masalah nih selama pandemi gitu. Ada dinamika perubahan kok yang terjadi gitu dalam keluarga seperti itu. Betul. Mungkin selain faktor ekonomi, pastinya itu faktor itu salah satu yang memicu sih ya sebenarnya mental health itu, kesehatan mental pasangan itu di era pandemi itu jadi apa ya, jadi memang jadi perhatian gitu ya, yang salah satu bisa menyebabkan naiknya tingkat perceraian yang tadi. Iya, bisa ada beberapa, maksudnya bisa jadi ada gabungan beberapa faktor tersebut gitu. Kalau ditanya root cause-nya apa sih penyebab utamanya, mungkin ya kita nggak bisa tahu juga dengan pasti seperti itu sih. Sip. Iya, thank you Mbak Wiwit. Untuk yang berikutnya di sini kan ada banyak kita punya informasi, justru karena semakin lama kita bareng-bareng sama pasangan gitu tuh jadi meningkat, harusnya itu bisa meningkatkan apa ya, quality time dengan pasangan. Nah, tapi pada kenyataannya itu emang nggak mudah gitu. Nah, ada nggak sih Mbak mungkin yang bisa jadi perhatian terkait psikologi pasangan tersebut, bahwa yang pada kenyataannya itu nggak mudah gitu untuk kita praktekkan. Nah, justru mungkin karena nggak mudah itu, maksudnya itu yang perlu digarisbawahi bahwa ini tidak mudah, sehingga saat kita tadi misalnya, pengen punya quality time bareng, pengen punya, pokoknya mau saling kenal lah satu dengan yang lain, berarti goals-nya atau komitmen dalam melakukan itu juga perlu didasari atas misalnya kesepakatan bersama gitu. Karena ini memang hal yang tidak mudah gitu, sehingga dua pihak ya perlu setuju gitu, komit gitu untuk melakukan mungkin berbagai kegiatan yang tujuannya adalah quality time gitu. Berarti kayak misalnya, kita tahu di kondisi pandemi ini nggak bisa kemana-mana gitu. Berarti mungkin kita perlu kayak punya satu kegiatan bareng lah yang nggak terlalu sering gitu. Tapi ini kegiatan yang mungkin dulu pernah kita lakukan gitu sebelum menikah gitu. Nah sekarang gimana kalau kita coba lakukan lagi seperti itu. Jadi komitmen ada dari dua belah pihak gitu. Dan juga karena ini nggak mudah juga, berarti yang salah satu yang menurut saya perlu untuk dijaga adalah ekspektasi. Gitu. Jadi misalnya, agak nggak adil sepertinya kalau kita punya ekspektasi, pasangan harus begini. Gitu. Dalam quality time kita harus seperti ini gitu. Seperti yang terjadi dulu sebelum pandemi kan nggak bisa juga gitu, karena pandemi mungkin kan membatasi banyak hal seperti itu. Jadi ya memang perlu punya goal bareng-bareng, itu dibicarakan gitu, dikomunikasikan gitu, termasuk kalau misalnya tidak setuju gitu dengan sarannya pasangan, tentunya perlu dikomunikasikan gitu, karena kan punya goal bersama nih gitu. Tentu hal-hal seperti itu yang perlu untuk diingatkan gitu. Dan juga mungkin kita ya tadi terkait dengan ekspektasi itu di tengah-tengah pandemi apalagi gitu, kita perlu menjaga ekspektasi bahwa kita nggak mungkin bisa mengubah pasangan seperti apa yang kita harapkan seperti itu. Jadi ya menjadi realistis gitu, being realistic di tengah-tengah kondisi pandemi gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau aku tangkap keywordnya itu komunikasi ya Mbak ya, antara dua belah pihak gitu, dengan pasangan, sama
manage ekspektasinya tadi. Jadi, Iya, manage ekspektasi. iya, at the same time, sebelum pandemi aja itu perlu. Jadi semakin ke sini karena kondisi ini mungkin secara mental health pengaruh, lalu kemudian juga perasaan antar pasangan juga pasti jauh lebih, jadi lebih sensitif gitu ya, karena memang kondisinya seperti itu. Jadi memang penting untuk komunikasi dan saling mengelola ekspektasi dari masing-masing gitu ya Mbak ya. Iya, dan tentunya punya goal bersama sih gitu. Karena kan kalau punya satu tujuan yang mau dicapai bareng-bareng gitu, tentunya maksudnya dari komitmen dan usaha itu juga akan dilakukan seperti itu. Yes, sip. Thank you Mbak. Oke. Nah ini untuk yang berikutnya di sini kita minta contoh-contoh sih Mbak, contoh-contoh kekhawatiran pasangan, ini baik suami ataupun istri, gitu, yang biasanya kelihatan tuh di ruang konseling. Nah, mungkin bisa lebih spesifik lagi dari during this pandemic gitu ya, selama pandemi ini, selama era pandemi, itu apa sih yang mungkin bisa kita pelajarin dari klien-klien atau dari referensi yang Mbak Wiwit dapatkan gitu ya, yang mungkin bisa ngerefleksiin juga dari teman-teman Instagram Mohana Visi gitu untuk jadi lesson learn juga buat kita. Mungkin ada beberapa isu yang lumayan, maksudnya yang muncul gitu ya, entah itu selama pandemi ataupun sebenarnya di luar pandemi gitu. Mungkin jadi lebih kelihatan selama pandemi gitu. Misalnya contoh pola asuh anak deh gitu, itu yang paling sering gitu. Jadi kalau misalnya dulu waktu sebelum pandemi, misalnya anaknya sekolah, mungkin karena ada guru atau misalnya ada sekolah yang bisa membantu, itu bukan jadi hal yang, ya itu jadi concern, tapi tidak menjadi satu hal yang bisa menimbulkan disagreement gitu. Tapi begitu pandemi gitu, di mana semua sekolahnya pun harus di rumah, mulai kelihatan kan biasanya gitu, oh ternyata mungkin si ayah tipe orang yang seperti ini ke anaknya gitu, si ibu tipe orang yang seperti apa. Nah itu akhirnya menjadi konflik kayak gitu. Jadi pola asuh yang berbeda gitu. Lalu yang kedua juga misalnya, itu baru keluarga inti, belum ngomongin keluarga yang lebih besar lagi. Misalnya ada intervensi gitu dari keluarga besar gitu atau di luar keluarga inti tentang bagaimana gitu misalnya cara mengasuh anak atau bagaimana misalnya mengelola konflik gitu. Dan kadang yang paling sulit kan adalah mungkin pasangan yang bingung atau misalnya sulit untuk menentukan, ini saya harus bela keluarga saya atau misalnya istri saya, seperti itu gitu. Atau ya manajemen konflik itu juga akhirnya mulai kelihatan. Tadi misalnya kalau Mas Erik bilang, oh di masa pandemi ini ya ada orang yang memang semakin sensitif gitu, ada orang yang yaitu personal space dan profesionalnya gabung jadi satu, sehingga stresnya mungkin makin banyak gitu selama kondisi ini dan lebih sulit untuk ditangani. Nah itu kan juga akhirnya berpotensi menimbulkan konflik gitu kan pada pasangan gitu. Nah di sini baru kelihatan gitu. Jadi sebenarnya manajemen konfliknya selama ini seperti apa gitu. Karena ada juga orang-orang yang menganggap, oh bekerja atau keluar dari rumah tuh sebenarnya kayak oh itu angin segar gitu. Karena kan ya bekerja itu adalah mungkin angin segar karena bisa beraktivitas, bisa ketemu produktif orang gitu, ya ketemu orang gitu, melakukan hal yang mungkin disukai gitu. Tapi begitu di rumah dengan berbagai macam dinamikanya gitu, ya maksudnya baru kelihatan gitu, oh ternyata cara penyelesaian konfliknya selama ini nggak kelihatan ya gitu waktu kerja. Pas pandemi lah baru kelihatan seperti itu. Hal-hal semacam itu sebenarnya. Atau termasuk juga misalnya kayak kan ini terkait juga dengan ekonomi atau financial gitu. Nah di situ juga ada beberapa yang mulai kelihatan misalnya,
oh ternyata selama ini pasangan cara dia mengelola uang atau finansialnya seperti apa. Hal seperti itu sih. Gitu. Jadi itu topik-topik yang pernah atau misalnya sering juga akhirnya menjadi isu. Seperti itu. Non-pandemi itu udah ada, dengan adanya pandemi itu jadi lebih runcing gitu kali ya Mbak ya. Jadi lebih sensitif gitu ya di antar pasangan gitu ya. Khususnya Iya, untuk benar. Iya, I see. Karena kan nggak bisa kemana-mana juga kan ya, maksudnya ada di rumah ya ketemunya itu lagi, seperti itu. Betul. Keluar jadi kayak semacam refreshment, ya even bahkan hal simple kayak nyetir aja itu sebenarnya jadi kayak semacam self reflection juga gitu ya, dari kantor ke rumah gitu ya, dan itu tiba-tiba hilang dan udah totally kita dikelilingin ini aja di rumah aja gitu, Tembok kanan kiri biasanya depan ya. belakang tembok. Betul. I see. Yes. Seperti itu. Oke, thank you. Poinnya Mbak. Nah, yang berikutnya di sini mau nanya better practice, Mbak. Jadi untuk kondisi mental health pasangan yang nggak stabil, ya mungkin karena dipicu dengan kondisi ini, lalu kemudian jadi semakin runcing, itu ada nasihat nggak sih Mbak buat kita atau better practice-nya kita sebenarnya mesti ngapain gitu? Mungkin dari sisi saya sebagai suami, how we handle that gitu ya sama pasangan, dan itu juga dengan sebaliknya gitu dari sisi pasangan kita gitu untuk handling. Oke, kalau ngomongin mental health secara umum, sebenarnya gini, manusia itu punya yang namanya kayak kebutuhan dasar gitu. Biasanya kayak makan, minum, istirahat gitu. Jadi biasanya isu mengenai mental health setidaknya bisa sedikit teratasi jika kebutuhan dasarnya baik. Jadi tidurnya cukup, istirahat cukup, ya itu makanan gitu, termasuk kayak menjaga atau olahraga seperti itu. Jadi secara fisikal itu fit gitu. Jadi gini aja deh, nggak usah ngomongin ada isu pandemi ya gitu. Kita kurang tidur aja, bangun tidur itu bisa gampang marah, bisa sering lupa kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ngomong tentang oke, selama pandemi ini gimana ya caranya mengatasi kondisi mental health pasangan? Berarti pastikan kebutuhan dasarnya tercukupi dulu. Gitu. Artinya misalnya kita tahu misalnya istri kerja tapi dia juga akhirnya harus ngurus anak gitu sehingga tidurnya aja tuh kurang jam tidur gitu. Berarti kan hal itu perlu didiskusikan misalnya seperti itu. Ataupun sebaliknya gitu misalnya jika ternyata pasangan gitu kerja sibuk gitu sampai nggak makan, kayak nggak mungkin nggak makan nggak minum sih, tapi maksudnya ada aja orang yang jadinya ekstrimnya sangat gitu ya. minim gitu ya ekstrimnya sangat minim gitu. Nah itu kan berarti perlu diingatkan juga gitu. Menjaga kondisi fisik tuh sekarang kan juga adalah hal yang penting ya gitu. Terlepas dari ini isu dengan mental health, ternyata kesehatan kan sekarang yang paling menjaga kesehatan menjadi salah satu hal yang digembar-gemborkan gitu untuk menjaga imun tubuhnya manusia saat ini gitu. Sehingga ya berarti mungkin perlu atau misalnya ya saling mengingatkan gitu untuk menjaga kesehatan fisik, olahraga bareng misalnya seperti itu. Hal itu. Nah, itu yang pertama. Simple gitu. ya Mbak ya ternyata ya. Itu kan basic needs tuh. Itu kan basic needs. Iya. Kadang nggak kepikiran gitu, kita mikirin terlalu jauh, padahal sebenarnya yang di depan mata itu yang sebetulnya tanpa ataupun dengan pandemi itu emang kita butuhin secara tubuh manusia kita gitu ya, tidur cukup, makan, olahraga, aktivitas fisik seperti itu membantu ternyata ya, as a basic needs ya. Iya gitu. Nah sesudah itu kan berarti kita mungkin masing-masing kayak perlu aware sama kondisi kitanya sendiri gitu. Misalnya, kalau kita marah itu biasanya karena apa aja sih gitu. Kalau kita sedih itu karena apa aja sih gitu. Dan juga termasuk adalah saat kita merasakan emosi tertentu, biasanya badan tuh akan bereaksi kok gitu. Jadi misalnya
perkataan bisa bohong gitu. Kalau saya nggak apa-apa gitu, tapi badanmu tuh nggak bisa bohong gitu. Jadi kita perlu aware gitu saat kita mengalami intensitas emosi tertentu, apa yang sebenarnya badan kita rasakan gitu. Karena kenapa saya bilang itu? Karena gini, misalnya kan lagi marah nih, kalau kita nggak sadar kita marah, bisa aja pas lagi marah kita ngomel-ngomel aja gitu. Padahal saat kita mengalami intensitas emosi yang cukup tinggi, kayak misalnya marah nih gitu, mungkin bahasa kasarnya kita nggak bisa tuh mikir dengan jernih gitu. Mau ngomong kayak gimana aja mungkin nggak kepikiran saking mungkin itu terbawa emosi. Nah berarti pas kita marah gitu kita perlu waktu untuk apa? Menenangkan diri dulu gitu sebelum menyelesaikan masalah gitu. Kenapa sih kita marah gitu dengan pasangan? Jadi kalau kita aware nih sama diri sendiri dan kita tahu oh ternyata saya perlu pergi dulu nih dari tempat ini, saya perlu time out dulu gitu. Kita bisa bilang ke pasangan gitu, boleh nggak aku jangan diganggu dulu gitu. Atau kita mungkin pas lagi santai itu ngomong ke pasangan, kalau aku lagi marah, aku mungkin aku akan bilang gini ya gitu, tolong jangan diganggu. Nah itu artinya aku lagi marah gitu. Nah pas itu kamu ya udah dem aja gitu. Nah komunikasi seperti itu yang diperlukan gitu justru. Jadi pas itu terjadi udah nggak kaget lagi gitu. So, itu oke Mbak ya untuk kayak begitu ya, untuk sampai kayak begitu ya. Maksud Menurut saya, saya untuk kalau udah betul-betul mentok, kita bilang bahwa I need a break gitu, something like that gitu ya. Jadi kita punya waktu, bisa dibilang waktu eksklusif untuk apa ya, untuk menenangkan diri seperti itu gitu ya. Kalau misalkan memang udah oke. udah marah. Karena kan sebenarnya saat kita marah gitu, kita mungkin bisa kasih contoh ke anak-anak walaupun agak nggak ideal sih gitu. Tapi misalnya gini, kalau misalnya anak lagi marah gitu atau lagi tantrum bilangnya gitu, kita mau kasih nasihat apapun sebenarnya nggak didengerin juga gitu. Nah orang dewasa pun sebenarnya mungkin dia tuh mirip kayak gitu. Jadi pas kita lagi marah, orang mau kasih nasihat, mungkin kita nggak bisa berpikir dengan baik pada saat itu. Jadi pas lagi marah yang diperlukan adalah waktu untuk merilis marahnya dengan sehat gitu. Karena emosi itu tuh cuman sebentar. Jadi dia akan naik terus dia akan turun lagi sebenarnya. Tapi di masa-masa itu baru kita bisa komunikasikan lagi apa sih tadi yang membuat saya gitu sih. Oke. Jadi memang kuncinya kalau memang lagi pas di titik tertinggi, kalau bisa dihindarin dulu, better cari solitude moment dulu sampai nanti udah menurun dan kemudian udah bisa berpikir jernih lagi, baru ongoing lagi gitu ya Mbak ya. Benar. Wow. Dan yang bisa ngerasain, oh ini marahnya ini marahnya lagi marah banget nih, ini marahnya udah mulai reda lah, saya udah mulai stabil tuh kita sendiri gitu. Karena respon badannya juga berubah biasanya. Seperti itu. Iya, tadi teman-teman ada yang bilang mulut bisa bohong tapi badan nggak bisa bohong. Bener, kita bisa bilang I'm okay kok, it's okay, nggak apa-apa gitu. Padahal, gitu kan gemeteran gitu kan, nggak mungkin ya gitu. Jadi tuh bisa beda lah gitu. Nice, thank you Mbak. Jadi tadi kesimpulannya yang pertama tuh basic needs kita penuhin, lalu kedua kita juga mesti aware kapan kita atau pasangan kita butuh waktu atau butuh break atau butuh solitude moment sendiri untuk menenangkan diri itu it's okay to be like that gitu ya Mbak ya, karena untuk diterapin gitu ya. Tapi pengkomunikasiannya misalnya, kalau saya marah saya perlu waktu sebentar, kalau saya marah saya mau ke kamar mandi cuci muka, itu dilakukan pas lagi sebenarnya nggak marah, pas lagi sama-sama baik-baik cooling aja down. Gitu. I see. Thank you Mbak. Oke. Berikutnya setelah kita coba handling tadi gitu ya dengan practice yang Mbak sharing, yang berikutnya yang pengen kita tahu itu tadi balik lagi 24/7 kita ada di rumah, yang tadinya
kita aktivitas di luar 8 jam sampai 12 jam di luar, kemudian kita sekarang totally ada di rumah sama-sama keluarga, sama pasangan, sama anak gitu. Minta tolong share dong Mbak, kalau boleh tips untuk ngatasin rasa bosan itu Mbak. Jadi khususnya dalam kita yang hidup berkeluarga atau dengan pasangan kita gitu, untuk bisa ngatasin rasa bosan. Itu boleh sharing nggak tips dari Mbak Wiwi? Oke. Jadi kan sebenarnya bosan mau itu dalam kegiatan apapun, kita tuh merasa bosan jika sesuatu itu tidak menantang lagi gitu, atau sesuatu yang sangat rutin kita lakukan sehingga ya udah otomatis gitu. Bosan tuh akan terjadi di situ. Berarti kan sebenarnya supaya kita bisa lebih excited lagi nih gitu, atau supaya nggak bosan, mungkin kita perlu gitu melakukan atau meng-create gitu kegiatan-kegiatan baru bersama-sama gitu dalam keluarga. Gitu. Jadi kayak misalnya, oh gitu kita punya games bareng-bareng gitu bersama keluarga. Gitu. Misalnya ayahnya tugasnya nanti bikin apa gitu, ibunya tugasnya bikin apa, anaknya bikin apa gitu. Jadi bersama-sama gitu. Atau misalnya mungkin yang kayak tadi saya bilang, mungkin dulu punya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan bersama gitu, tapi udah lama banget nggak dilakukan lagi, itu bisa dilakukan kembali gitu. Jadi kadang kita memang perlu menciptakan sih gitu, menciptakan kegiatan-kegiatan baru dan juga mungkin menantang gitu buat keluarga gitu yang sebelumnya itu mungkin tidak pernah dilakukan gitu ya, karena bosan terjadinya karena sesuatu hal ya selalu seperti itu, udah otomatis kita kerjakan, kita nggak perlu mikir banyak aja kita bisa kerjain gitu, itu akan bosan sih. Jadi ya mungkin saatnya meng-create challenge gitu, tapi bersama keluarga seperti itu, games atau misalnya apa ya kita bersama menanam bersama, akhirnya punya satu tempat gitu untuk taruh tanaman misalnya gitu. Jadi hal-hal baru tapi bisa dilakukan bareng-bareng gitu. I see. Hal yang baru yang dilakukan bareng-bareng atau membawa hal-hal yang lama yang udah lama nggak pernah dilakukan untuk dilakukan kembali. Dilakukan gitu ya. Kembali, betul. Wow, I see. Thank you Mbak Wiwit. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini, kalau apa ya, lebih ke tips bagaimana kita membagi waktu antara keluarga, lalu kemudian pasangan, lalu kemudian social life, lalu kemudian pekerjaan, dan yang paling terakhir dan biasanya paling sedikit itu untuk diri sendiri. Diri sendiri. Nah, khususnya di era ini nih, era pandemi, semuanya serba terbatas. Boleh minta sharing tips kah Mbak dari Mbak, gimana cara kita bisa managing time supaya ya balik lagi emang nggak bisa semua pihak kita puaskan gitu ya Mbak ya, pasti akan harus ada yang dikorbankan, namun boleh minta tipsnya nggak Mbak, sharingnya Mbak buat kita. Oke. Nah tadi kayak Mas Erik bilang berarti memang nggak semuanya bisa diikuti gitu ya, keluarga, pasangan, social life, pekerjaan dan diri sendiri gitu. Tentunya akan sedikit berbeda nih kalau misalnya dan juga menurut saya setiap orang mungkin punya prioritas gitu saat sudah berkeluarga, mungkin ada beberapa porsi yang jadi lebih sedikit misalnya gitu, kayak teman bisa jadi lebih sedikit atau social life lebih sedikit dibandingkan sebelum berkeluarga. Nah itu pertama ya, tahu prioritas kita apa dulu. Lalu yang kedua, misalkan gitu, karena ini kan ceritanya anggap aja 24 jam di rumah bareng-bareng ya gitu. Berarti kan setidaknya kita sudah punya, dan ini selama kayak udah sekitar 6 bulanan lah ya gitu. Berarti mungkin kita sebenarnya sudah punya rutinitas yang kurang lebih udah kebayang lah gitu. Kalau kerja udah mulai terbentuk rutinitasnya gitu, jam-jam kerjanya udah ada gitu. Ritmenya udah ketemu gitu ya Mbak ya?
ya ritmenya udah gitu beda dengan awal-awal pandemi. Itu tuh masih chaos banget lah gitu, kita masih nggak tahu kayak gimana. Tapi sekarang mulai ada nih, berarti kita sendiri maksudnya kita maupun pasangan kita sebenarnya udah punya kayak jam kerjanya sendiri. Nah tapi kan ada yang lain nih, keluarga kan juga memerlukan waktu untuk bareng-bareng gitu. Nah di tengah-tengah ritme ini gitu, gimana maksudnya perlu mendiskusikan dengan pasangan jadinya kapan gitu waktu yang bisa diberikan untuk keluarga. Jangan kasih waktu sisa, karena jangan-jangan nggak ada waktu sisa gitu kan. Tapi memang di-prepare gitu bahwa ini adalah waktu keluarga gitu. Sama kayak nabung ya, orang nabung juga suka bilang gitu, jangan pakai uang yang sisa gitu. Tapi emang disiapin dari awal. Nah, begitupun juga menurut saya dengan waktu keluarga ini gitu. Jadi memang perlu punya, emang udah di-prepare dari awal. Pokoknya minggu itu waktu keluarga, mau sejam, 2 jam nggak apa-apa. Yang penting itu adalah waktu keluarga gitu. Lalu kan tadi juga salah satu waktu yang sebenarnya hilang tuh adalah me time gitu, waktu untuk diri sendiri. Nah, balik lagi itu menurut saya juga perlu komunikasi sih gitu. Apalagi karena pekerjaan dan keluarga menyebabkan kita nggak punya waktu untuk diri sendiri sama sekali gitu. Ada orang-orang yang benar-benar perlu, ada orang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu. Nah, buat yang benar-benar perlu, saran saya adalah memang kasih tahu gitu bahwa saya kok kayaknya perlu ya gitu waktu me time gitu. Karena ini udah lelah banget gitu. Boleh nggak misalnya jaga anak, kamu dulu yang jaga misalnya gitu. Jadi kayak diskusi gitu bahwa saya perlu waktu sendiri gitu. Sehingga di saat-saat tertentu ya perlu fleksibel gitu. Bisa aja jaga anak nggak harus ibu, atau bisa aja jaga anak nggak harus ayah gitu. Tapi kan bisa fleksibel gitu gantian. Yes. Seperti itu sih. Kalau social life juga ya mungkin gitu ya, kayak aduh saya butuh nih gitu waktu untuk ketemu teman sejam aja virtual gitu. Tapi dalam sejam gitu boleh gak gitu kamu main sama anak dulu misalnya gitu. Ya kan? Karena kan kehidupannya di dalam rumah kan gitu. Iya. Aspeknya sama, elemennya sama, keluarga, pasangan, social life, pekerjaan, tapi medianya aja yang berbeda. Yang tadi bisa ketemu langsung, ini kita virtually gitu ya sama mereka. Jadi balik lagi emang basic konsepnya tuh komunikasi gitu ya Mbak. Jadi kita share apa yang jadi kebutuhan, lalu harus prioritas. Skala prioritas mana yang betul-betul yang paling penting itu kita put di top priority. Dan ternyata yang tadi saya nggak gitu ngeh juga, big idea-nya adalah manage gitu. Karena kalau kita sisakan yang paling akhir itu bisa jadi malah nggak kedapetan gitu. Jangan-jangan nggak ada gitu ya, karena sibuk gitu kerjaan. Karena nggak di manage gitu ya sebelumnya. Jadi balik lagi bukan perkara kuantitasnya berapa jam, tapi sebetulnya gimana cara kita ngatur planningnya di awal gitu ya, supaya bisa coverage nih semuanya. Padahal semuanya ini penting, elemen yang penting gitu ya. Benar, seperti itu. Thank you Mbak Wiwit. Ini topiknya udah mau selesai. Tadi saya tertarik juga yang pas Mbak bilang, ini bagaimana cara kita menemukan ritme di awal-awal pandemi, mungkin di bulan Maret, April, Mei, itu jujur terjadi juga sama saya pribadi gitu ya, mungkin sama teman-teman lain juga, bahwa sampai di bulan ketiga itu baru betul-betul, begini toh caranya gitu ya, gimana cara kita handlingnya, sampai berjalan di bulan berikutnya jadi semakin baik dan jadi semakin biasa gitu. Dan itu itu yang perlu diperhatiin gitu ya, supaya bisa saling menjaga kesehatan mental dengan pasangan, terutama sama keluarga gitu. Mbak. Sayang sekali nih waktu kita udah hampir habis. Sebelum kita tutup, kita closing, bolehkah minta closing statement dari Mbak Wiwit perihal tadi kita bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental bersama dengan pasangan di lingkungan keluarga, itu khususnya di era pandemi ini, Mbak? Oke, mungkin kalau dari saya, ya itu saya kembali lagi untuk menjaga kesehatan mental.
pertama memang jaga kebutuhan dasar terlebih dahulu gitu. Kayak tadi saya bilang istirahat dan lain-lain gitu, itu perlu gitu, sehingga misalnya dalam keluarga ya perlu saling mengingatkan gitu mengenai hal itu. Lalu yang kedua gitu, selama masa pandemi ini di mana kita lebih terbatas sebenarnya, atau misalnya kita punya goals, misalnya banyak orang bilang, oh ini saatnya untuk semakin kenal dengan pasangan. Iya benar gitu, selama kita punya goals yang bersama gitu. Jadi mungkin pasangan perlu menentukan, jadi sebenarnya apa nih yang mau kita lakukan, misalnya goals seperti apa, mau makin kenal kayak gimana gitu, lewat cara apa gitu. Nah itu perlu didiskusikan secara bersama. Dan yang paling penting memang sebenarnya adalah komunikasi sih, mengkomunikasikan kebutuhan gitu. Karena bisa saja selama pandemi itu kebutuhannya jadi sedikit berbeda. Kayak tadi kalau karena bekerja semakin banyak atau misalnya harus dilakukan semakin banyak, ternyata kebutuhan istirahat menjadi lebih penting sekali di sini gitu. Dulu mungkin nggak kepikiran gitu bahwa istirahat itu penting, tapi sekarang rasanya bisa tidur sejam aja di tengah-tengah di tengah-tengah hari itu udah bagus banget gitu. Sehingga kalau misalnya ada Dan sangat kebutuhan-kebutuhan mungkin ya seperti tidur tengah-tengah hari ya. dan ya Di rumah mungkin gitu soalnya. betul gitu kan. Dan misalnya ternyata perlu banget gitu waktu untuk istirahat supaya membantu untuk manage stres lah gitu. Nah berarti kan perlu dikomunikasikan gitu, dan juga didiskusikan. Jadi ya itu kayak tadi, bisa aja sebenarnya roles-nya berganti gitu karena si ibu perlu istirahat misalnya, sehingga beberapa kegiatan yang biasa dilakukan si ibu digantikan gitu oleh si ayah misalnya gitu. Komunikasi penting sih menurut saya gitu, dan juga aware sama kondisi pasangan masing-masing. Jadi kalau oh ini kayaknya dia mulai marah nih gitu, lebih baik kan tunggu dia tenang dulu baru diajak ngobrol, seperti itu sih. Ya, jadi mungkin artinya perlu peka gitu sama perlu terbuka gitu. Yes, thank you. Thank you Mbak Wiwit. Jadi kalau aku boleh summary, tadi gimana cara kita deal sama kondisi yang sekarang yang seperti ini di tengah era pandemi, di tengah semua keterbatasan kita, di tengah hal-hal yang gak enak yang mungkin pengaruh juga ke mental stress kita. Yang pertama tuh catatan saya ini awareness ya dari masing-masing pasangan, gimana cara mereka bisa saling aware bahwa si suami atau si istri itu ini kondisinya gimana sih gitu. Jadi mungkin yang tadinya karena di luar, karena sekarang jadi 24/7, peka tadi ya keywordnya Mbak ya, peka, gimana cara bisa lebih peka, lalu kemudian openness, saling terbuka gitu. Jadi openness dan komunikasi, keterbukaan sama komunikasi, karena ya balik lagi pasangan kita itu mungkin kasarnya bukan dukun gitu, dia nggak tahu apa yang ada di pikiran kita kalau kita nggak ngomong gitu kan ya Mbak ya. Jadi better betul. sebaiknya emang dikomunikasiin supaya mereka juga bisa tahu dan bisa jaga ekspektasinya. Benar. Apalagi selama masa pandemi, feel-nya jadi lebih sensitif, dan itu yang mesti tadi ya balik lagi ke awal, gimana cara kita bisa lebih peka sama yang lain. Dan yang tadi jadi big point juga buat kita, bahwa basic need itu ternyata penting. Itu hal yang simple, yang mungkin karena saking dasarnya kita juga jadi nggak pikirin lagi gitu ya, tapi ternyata itu justru malah jadi hal yang fundamental gitu. Kita penuhin itu dulu, basic needs kita aja sebenarnya itu udah membantu banyak gitu ya untuk kita bisa lebih sehat lagi secara mental, khususnya di kondisi ini. Sip Mbak Wiwit, itu jadi kita. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak udah sharing ilmu, sharing tips, sharing better practice. Semoga ini bisa manfaat juga buat saya, terutama buat teman-teman di Instagram Wahana Visi. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa berguna ya, dan ya bisa dilakukan gitu akhirnya gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Thank you Mbak. Mudah-mudahan nggak keberatan lagi kalau nanti
di kemudian hari kita ada kerjasama lagi, khususnya untuk di aspek mental health awareness, karena mental health ya, itu dengan Rumah Dandelion. Terima kasih banyak ya Mbak Wiwit. Silakan. Rumah Dandelion terbuka gitu untuk isu ini. Oke, terima kasih Mas Erik. Terima kasih banyak Mbak Wiwit. Iya, ya, mari. Teman-teman, hari Jumat nanti kita akan bahas topik yang nggak kalah penting. Itu saya baca di sini, antisipasi kecanduan gadget pada anak. Narasumbernya bersama Novita Tandri, acara jam 7 malam. Sementara itu dari kita, dengan ini saya menutup IG Live kita. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.